Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini dari Yohanes 5 mulai ayat yang ke-41. Demikian firman-Nya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak mempunyai kasih Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang dari atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Inilah kekurangan orang Yahudi. Yang pertama, tidak ada kasih Allah di dalamnya. Yang ada Allah adalah mencari hormat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, katanya di situ dikatakan di situ tidak mencari hormat yang datangnya dari Allah. Yang dicari, yang saya katakan tadi, yang dicari adalah hormat manusia, hormat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya inilah halangan orang datang kepada Tuhan itu karena ingin mencari hormat dirinya sendiri, merasa bisa usaha sendiri, merasa memperoleh hormat, dihormati, senang sekali, tidak memuliakan Tuhan, dalam arti tidak menghormati Tuhan. Ini masalah yang besar. Mencari hormat bagi dirinya sendiri, tidak ada kasih Allah di dalamnya. Nah, buktinya apa? Buktinya yang tadi dijelaskan di sana. Kalau ada orang datang dari nama Bapa, dari kiriman utusan Bapa, tidak menerima. Mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan Bapa. Nah, memang lagi-lagi istilah Yesus sebagai utusan Bapa itu bisa dikatakan Yesus rendah daripada Bapa ya. Tetapi ingat, ini satu nama saja. Namanya banyak, namanya ada anak Allah. Itu artinya sama dengan Allah. Pemikiran orang Yahudi seperti itu dan memang seperti itu. Lalu juga dia sendiri sebut Allah, anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi namanya banyak, tapi dalam hal ini untuk menjelaskan kepada orang Yahudi, dia mengatakan sebagai utusan Bapa harus diterima kalau mau menerima hidup yang kekal. Dan menerima Yesus sebagai Mesias, utusan Bapa, dan orang Yahudi tahu bahwa yang diharapkan mereka adalah Mesias, tapi Mesias menurut tafsiran sendiri, sedangkan kitab suci menunjuk Mesias itu adalah Yesus, yang adalah anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia. Inilah yang sulit diterima oleh manusia, karena manusia cenderung atau sombong bahwa dengan usahanya bisa bertemu dengan Allah, bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa memperoleh surga karena kebaikannya. Tetapi lagi-lagi yang menjadikan kita menerima hidup yang kekal, yang menjadikan kita diterima Tuhan adalah menerima kasih Bapa lewat Yesus Kristus. Mengakui, sadar bahwa kita tidak bisa usaha sendiri bertemu dengan Allah, memperoleh hidup yang kekal, tetapi pasrah dan mempercayakan diri kepada Yesus yang adalah Allah, yang adalah utusan Allah, yang adalah anak domba, dalam arti yang mengangkut dosa-dosa manusia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang punya kepastian hidup yang kekal, kita mempunyai kasih Allah. Kasih Allah kepada kita rasakan. Mari kita mengasihi sesama.
Tuhan, terima kasih kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami mendapat kasih Allah, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami memberi kehormatan daripada-Mu, dan kami menghormati Engkau. Terima kasih atas firman Yesus kepada kami hari ini, dan di dalam namanya kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.